Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Hana Nazar Inas dengan NPM 214022683 dari kelas A2 Program Studi Akuntansi Universitas Balikpapan. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang peranan akuntan di pasar modal. Pertama, mari mengenal apa itu akuntan. Akuntan adalah orang yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang akuntansi yang telah menempuh jenjang pendidikan sebagai akuntan. Profesi akuntan sendiri bertugas untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi banyak pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikutnya, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar tempat berupa gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Produk-produk pasar modal yaitu surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Antara lain ada saham biasa, saham prioritas, obligasi, obligasi konversi, dan reksadana. Selanjutnya, peran akuntan di pasar modal. Peran akuntan di pasar modal adalah memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Di pasar modal dituntut pendapat wajar terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan saham baru atau yang telah terdaftar di bursa. Pendapat wajar berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tanpa suatu catatan atau kekurangan dan kesalahan material. Akuntan yang terdaftar di OJK diharapkan menjadi gatekeeper dalam melindungi kepentingan publik dengan menghasilkan opini yang berkualitas atas laporan keuangan. Selain itu, akuntan juga dapat mencegah kejahatan pasar seperti penipuan keuangan dan memastikan keakuratan informasi keuangan. Akuntan berperan penting dalam menjaga integritas pasar modal dengan memberikan jaminan atas keandalan informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan. Mereka juga berkontribusi terhadap pencegahan dan deteksi kejahatan pasar. Tanggung jawab akuntan di pasar modal diatur oleh peraturan dan undang-undang khusus untuk memastikan transparansi dan perlindungan investor. Selanjutnya ada tanggung jawab akuntan di pasar modal. Tanggung jawab akuntan di pasar modal ada 3. Yang pertama, tanggung jawab yuridis, berkaitan dengan opini yang diberikan akuntan yang disampaikan kepada masyarakat. Opini akuntan dan penyampaian informasi lainnya harus sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku. Pelaksanaan penugasan akuntan di pasar modal tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan baik administratif, perdata, maupun pidana. Berikutnya, tanggung jawab finansial. Dalam kaitannya dengan kemungkinan munculnya kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, hal ini dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut. Ketiga, tanggung jawab moral. Dalam kaitannya dengan kewajiban akuntan untuk menjunjung tinggi kode etik akuntan serta selalu menjaga sikap mental yang independen. Hal ini diperlukan mengingat profesi akuntan sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat
sehingga harus selalu menjaga kepercayaan yang diberikan dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Apabila ketiga tanggung jawab tersebut dipahami, maka diharapkan profesi akuntan yang bergerak di pasar modal selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, sehingga akuntan tidak terjebak pada hal-hal yang dapat merugikan akuntan yang bersangkutan dan profesi akuntan secara keseluruhan. Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai tanggung jawab untuk turut menjaga kualitas informasi di pasar modal melalui pemberian opini yang berkualitas dan independen atas laporan keuangan. Selanjutnya, untuk menjamin kualitas informasi yang fair dan objektif, akuntan dilarang untuk memberikan jasa kepada pihak yang terafiliasi dengannya, membuat perjanjian untuk memperoleh kepentingan dalam efek atau bagian laba dari emiten, memeriksa dan menyiapkan opini bagi emiten sebelum menerima pembayaran atas jasa yang diberikan terdahulu, melakukan penilaian dan pemeriksaan atas pekerjaannya sendiri yang telah dilakukan bagi emiten, dan melakukan perjanjian dengan emiten yang menyatakan bahwa pembayaran jasanya tergantung pada pekerjaannya. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.